Ikhwani ibadallah, kisah seorang pemuda yang menepati janji menyerahkan diri untuk dikisos pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan atau musafir melewati padang pasir. Pemuda ini menunggangi unta miliknya lengkap dengan segala perbekalannya. Ketika berada di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang panas, pemuda ini istirahat di bawah sebuah pohon. Detik berikutnya, pemuda ini tak kuasa menahan rasa kantuknya, sehingga dia memutuskan untuk tidur sebentar. Nah, sebelum tidur, dia mengikat untanya di sebuah pohon kaktus. Ketika pemuda ini masih terlelap dengan tidurnya, sesuatu kejadian yang tidak dia perhitungkan menimpanya, yakni unta yang dia yakin sudah mengikatnya dengan kuat, ternyata ikatannya lepas dan pergi meninggalkan pemuda itu. Pemuda itu masih terlelap dalam tidurnya. Dia belum menyadari kalau unta yang membawa semua perbekalan perjalanannya telah lepas dan meninggalkannya di tengah padang pasir. Di sisi lain, unta miliknya menemukan sebuah oasis, suatu perkebunan di tengah padang pasir. Perkebunan tersebut merupakan milik seorang kakek tua. Spontan saja naluri seekor hewan unta begitu melihat tanaman sayur-sayuran di kebun tersebut langsung memakannya. Sang kakek pemilik kebun tersebut tidak berdaya mencegah seekor unta yang sedang kelaparan, sehingga dengan sangat terpaksa sang kakek mencabut pedangnya dan langsung memenggal kepala unta tersebut. Di sisi lain, pemuda sang pemilik unta terbangun. Begitu menyadari kalau unta miliknya beserta perbekalannya telah hilang, dia langsung panik. Dia berlari ke segala arah di tengah padang pasir. Bagaimanapun juga, kendaraan seekor unta beserta perbekalannya di tengah padang pasir ibarat kendaraan kapal di tengah lautan. Seorang pemuda yang berjalan tanpa unta dan tanpa bekal air dan makanan di tengah padang pasir kemungkinan kecil bisa selamat. Di tengah kepanikan dan rasa lelah berjalan mondar-mandir, mata pemuda ini tertuju kepada suatu perkebunan dari kejauhan. Akhirnya dia sangat yakin bahwa untanya pasti menuju ke arah sana. Harapan untuk bisa selamat telah muncul kembali. Begitu pemuda ini telah sampai di perkebunan tersebut, betapa marahnya dia ketika menyadari unta miliknya telah mati dipenggal kepalanya oleh seorang kakek tua pemilik kebun tersebut. Perasaan marah telah menguasainya. Di saat inilah setan datang dan langsung mempengaruhinya untuk membalas perbuatan sang kakek. Akhirnya, tanpa mau mendengarkan penjelasan dari kakek tersebut, pemuda ini sudah terlanjur mengayunkan pedangnya dan membunuh seorang kakek tua yang tidak berdaya. Setelah melihat kakek tua itu mati di tangannya, pemuda ini langsung panik. Tangannya gemetar, dia langsung menyadari bahwa tindakannya telah melampaui batas. Tidak seharusnya dia membunuh kakek tua tidak berdaya hanya karena seekor unta. Pada saat itu, ada dua orang pemuda berteriak dan berlari kepadanya. Ternyata dua orang pemuda ini adalah cucu dari sang kakek. Menyadari kalau kakek mereka telah dibunuh oleh pemuda tersebut, mereka berniat membalasnya. Tetapi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemuda ini langsung menyerahkan diri dan mengaku salah. Dia bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya, yang berarti nyawa harus dibayar nyawa, diadili dengan hukuman kisos. Singkat cerita, kedua cucu dari kakek ini membawa pemuda ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di hadapan beliau, kedua cucu ini telah menceritakan kejadian yang menewaskan kakeknya. Di hadapan Umar bin Khattab, pemuda ini mengakui kesalahannya dan bersedia menerima segala keputusan hukum dari Amirul Mukminin. Akhirnya diputuskan bahwa besok pagi pemuda ini harus menjalani hukuman kisos di depan orang banyak. Begitu keputusan hukum tersebut diputuskan, pemuda ini langsung berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya saya telah mengakui perbuatan saya dan saya bersedia menerima segala resikonya. Tetapi sebelum hukuman kisos dilakukan, mohon Anda mengabulkan satu permintaan saya, pinta pemuda tersebut. Tentu saja, silakan sampaikan permintaan terakhirmu, jawab Amirul Mukminin. Pemuda itu diam sejenak, kemudian tanpa ragu dia menyampaikan permintaannya kepada Amirul Mukminin. Tolong izinkan saya 1 hari saja untuk meninggalkan tempat ini karena aku harus pergi ke suatu tempat untuk memenuhi janjiku kepada seseorang. Nah, mendengar permintaan tersebut, Amirul Mukminin memandangnya dengan keraguan. Waktu itu pemuda ini berhadapan dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya yang mulia seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dan lain-lain. Wahai pemuda, sungguh berat permintaanmu untuk bisa kami kabulkan. Sesungguhnya kami semua di sini tak ada yang mengenalmu. Bagaimana kami tahu kalau engkau nanti akan kembali? Dan jika seandainya engkau tidak kembali, siapakah orang di sini yang mengenalmu yang akan mencari dan bersedia menjaminmu untuk datang kembali? Kalau dalam fikih namanya kafalah. Akhirnya setelah pemuda itu memohon dan terjadi perdebatan di kalangan sahabat dan juga keluarga korban, Amirul Mukminin memutuskan, wahai pemuda, saya akan memberimu izin dan mengabulkan permintaanmu jika engkau menemukan orang yang bersedia menjaminmu untuk datang kembali tepat waktu, di mana orang tersebut akan menjadi penggantimu jika seandainya engkau tidak datang kembali. Keputusan ini melegakan semua orang yang hadir, karena kecil kemungkinan ada orang yang mau menjadi penjamin kafalah dari pemuda tersebut. Karena tidak seorang pun yang mengenal asal-usul pemuda ini. Di sisi lain, pemuda tersebut juga kebingungan karena tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Detik berikutnya, Umar bin Khattab mengumumkan di antara orang yang hadir, siapakah di antara kalian semua yang mau menjadi penjamin pemuda ini dan bersedia bertanggung jawab penuh jika pemuda ini tidak kembali? Akhirnya suasana hening meliputi tempat tersebut. Tidak ada orang yang berani angkat tangan atau mengajukan diri. Sampai akhirnya terdengar suara dari kalangan sahabat Nabi yang terkenal. Aku yang bersedia menjadi penjamin pemuda ini. Kalau pemuda ini tidak datang, biarkan aku yang bertanggung jawab menjadi penggantinya. Suara tersebut dari seorang laki-laki tua yang sangat dihormati, sahabat Nabi yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Umar bin Khattab terkejut, tidak menyangka jika salah satu sahabatnya akan bersedia menjadi penjamin pemuda tersebut. Para hadirin pun tidak percaya dengan kejadian tersebut. Mereka berbisik satu sama lain, bagaimana mungkin Abu Dzar Al-Ghifari percaya kepada seorang pemuda yang tidak dikenal. Akhirnya pemuda itu diizinkan oleh Amirul Mukminin untuk pergi meninggalkan tempat itu untuk menunaikan janjinya. Dan Umar bin Khattab memastikan bahwa pemuda tersebut harus berjanji datang kembali besok pagi guna menjalani hukuman kisos. Keesokan harinya, ketika masyarakat sudah berkumpul, ketika waktu pelaksanaan hukuman kisos sudah mendekati waktunya, semua masyarakat mulai khawatir. Mereka khawatir jika pemuda ini tidak menepati janjinya dan Abu Dzar Al-Ghifari yang akan menggantikannya. Di antara mereka sudah sangat meragukan pemuda itu mau datang kembali, karena bagaimana mungkin ada pemuda waras yang bersedia mendatangi tempat yang dia harus mati di tempat itu, apalagi dengan kesempatan dia bisa melarikan diri. Setelah menunggu beberapa menit dari waktu yang sudah dijadwalkan, ternyata pemuda itu datang. Pemuda itu menepati janjinya. Masyarakat lega sekaligus kagum dan heran dengan pemandangan tersebut. Banyak yang berpikir, jika aku jadi pemuda tersebut tentu saja aku akan lari, lagi pula tidak ada yang mengenalku, gak ada orang yang akan mencariku. Umar bin Khattab tersenyum melihat pemuda tersebut. Akhirnya setelah pemuda tersebut meminta maaf karena keterlambatannya, dia sudah siap lahir batin untuk menjalani hukuman kisos. Sebelum hukuman kisos dilaksanakan, Umar bin Khattab bertanya kepada pemuda tersebut di hadapan banyak orang, wahai pemuda, sebelum hukuman ini dilaksanakan, izinkan saya bertanya satu hal kepadamu. Sebenarnya banyak orang di sini meragukan kalau engkau akan datang kembali. Banyak yang tidak yakin engkau akan menepati janji, karena di sini tidak ada yang mengenalmu. Seandainya engkau melarikan diri, tidak akan ada orang yang bisa mencarimu. Bisa-bisanya engkau mau menepati janjimu untuk dihukum mati, padahal engkau bisa melepaskan diri.
Mendengar pertanyaan Amirul Mukminin, pemuda ini tersenyum, lalu berkata dengan lantang tanpa keraguan, "Jika saya tidak melakukan ini, hai Amirul Mukminin, saya takut kelak di akhir zaman nanti akan ada orang bilang bahwa tidak ada lagi orang dari umatnya Nabi Muhammad yang mau menepati janjinya." Luar biasa dari pemuda tersebut jawabannya. Umar tersenyum dan terharu. Lalu Sayyidina Umar melanjutkan, dia giliran bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai sahabatku Abu Dzar, engkau ini termasuk orang yang dihormati banyak orang, aku pun menghormatimu. Tapi bisa-bisanya engkau mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal, bahkan bersedia menjadi penjamin dan penggantinya seandainya dia tidak datang. Apakah kamu tidak takut pemuda ini tidak menepati janji dan engkau yang harus menjadi penggantinya?" Mendengar jawaban ini Abu Dzar tersenyum, kemudian berkata dengan lantang tanpa keraguan, "Jika saya tidak melakukan hal ini, wahai Amirul Mukminin, saya takut kelak di akhir zaman nanti akan ada orang bilang bahwa tidak ada lagi orang dari umatnya Nabi Muhammad yang mau menolong saudaranya." Sekali lagi jawaban yang luar biasa. Kemudian ketika Al-Buju sudah mengangkat pedangnya, ketika semua orang berteriak, ketika anak-anak kecil ditutup matanya oleh orang tuanya, terdengar teriakan dari bangku penonton, "Hentikan, hentikan hukuman kisos ini. Kami berdua telah memaafkan pemuda ini. Kami berdua telah merelakan kepergian kakek kami." Terdengar jelas bahwa suara tersebut dari dua orang cucu dari kakek yang terbunuh. Nah, melihat kejadian itu semua orang bertakbir. Umar bin Khattab tersenyum lalu bertanya kepada mereka berdua, "Wahai kalian yang kakeknya telah terbunuh, mengapa kalian tiba-tiba memaafkan pemuda ini, padahal sebelumnya kalian berdualah yang menuntutnya dan meminta hak kalian?" Mendengar pertanyaan itu mereka langsung berkata dengan lantang tanpa keraguan, "Jika kami tidak melakukan hal ini, wahai Amirul Mukminin, kami takut kelak di akhir zaman nanti akan ada orang bilang bahwa tidak ada lagi orang dari umatnya Nabi Muhammad yang mau memaafkan saudaranya." Masya Allah, akhlak yang luar biasa dicontohkan oleh sahabat Nabi. Ikhwani ibadallah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan sekali-sekali mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad jika kita memiliki janji tetapi tidak mau menepatinya. Jangan sekali-sekali mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad jika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan tetapi kita tidak mau membantunya. Jangan sekali-sekali mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad jika ada orang yang berbuat salah kepada kita tetapi kita tidak mau memaafkannya. Jangan sekali-sekali mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad jika tidak mau melakukan hal itu. Mengaku aja jalan. Ikhwani ibadallah.